Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Karena Mentua bagian ke-32. Selamat mendengarkan. Di situ Ramalah mendapat kabar yang sah tentang diri suaminya, kata istri Raja Baginda itu. Sesungguhnya marah Adil sudah sangsai malah. Setelah surat cerai dikirimkannya, timbullah sesal tak putus di dalam kalbunya. Makin tenang pikirannya, makin sabar pula hatinya. Maka sesal itu pun semakin menyiksa dirinya. Mengapa? Karena berselisih dengan mentua, maka bini yang tiada bersalah ditalaki. Belas kasihannya kepadamu tak terperikan, jangan disebut perkara cinta. Bagai menjaga permata intan semasa dicanai. Kadang-kadang ia hendak surut semua kembali, hendak rujuk, akan tetapi sebentar itu pula terasa malu pada dirinya. Serupa ia doib benar. Tentu saja mulut ibumu akan bertambah lalu lalang kepadanya. Semakin tak berharga dia lagi jika ia surut begitu saja. Tidak. Hanya setiap hari ia berharap-harap moga-moga engkau datang menjemput dia. Dengan air mata Ramalah menceritakan penderitaan dan penanggungannya. Tentu saja aku percaya akan ceritamu itu, kata istri saudagar itu. Bekasnya masih nampak nyata pada dirimu, dan lagi kami pun bukan tidak tahu feel perangi ibumu. Akan tetapi marah Adil tidak tahu sedikit jua bahwa engkau sakit. Sangkanya engkau tak suka menjemput dia kembali. Tak mau bersuamikan dia lagi, sebab engkau sudah sekongkol, sudah semupakat dengan ibumu, jadi ia sangat marah kepadamu, sudah kemasukan setan. Kak marah berang kepadaku. Wahai, aku harus minta ampun kepadanya, tunjukkan tempatnya mak, kata Ramalah dengan sedih. Sebab ia telah putus harap, lalu dijualinya barang-barang perniagaannya dan diselesaikannya utang piutangnya. Setelah itu ia pun pergi dari sini diam-diam. Kemana? Tanya Ramalah dengan minatnya. Kami tidak tahu karena ia tidak bertinggal kata. Ramalah termenung sambil menutup matanya dengan sapu tangannya. Barangkali ia balik ke Lampung, mak? Tanyanya. Sebab dahulu kerap kali ia menyebut-nyebut induk semangnya, Engku Sultan Batuah. Tidak, ia tidak kuasa bercerai jauh dengan engkau. Jadi kemana dia gerangan? Kemudian kami mendapat kabar dari orang Dei Sumpur bahwa marah Adil ada di sana. Pun tidak lama, hanya beberapa hari saja. Padahal ia bermaksud hendak kembali ke perusahaan lama, hendak berkubur di tengah sawah pula. Engkau tahu, sawah ladang kaumnya ada juga sebidang dua bidang, meskipun tidak seluas harta maguna agaknya. Mama, kaum suamiku tidak kaya, sehingga ibu berlantas angan saja kepada menantunya, yang miskin dan hina itu. Ramalah terdiam berlinang-linang air matanya. Dengan bersawah dan berladang itu, ia akan berusaha melupakan pikiran kusut, katanya. Tetapi bagaimana? Kemana kamar Rahma? Tanya Ramalah dengan tak sabar, tak menghiraukan sindiran yang tajam itu. Baru ia sampai ke rumah kemenakannya. Demikian kami terima berita orang. Keluarga sepesukuannya, terutama penghulunya, sudah tergesa-gesa mencarikan dia istri, akan ganti engkau. Seperti biasa, malu benar sanak saudaranya demi didengarnya bahwa ia dipaksa oleh ibumu meninggalkan engkau. Jadi engkau harus diganti dengan segera, dan sekali dua akan pemupus arang yang tengah tercorengkan ibumu di kening marah Adil serta keluarganya. Kebetulan orang datang ada 3-4, sebab ia baru pulang dari rantau dan sudah jadi saudagar kaya.
apalagi budi bahasanya, pil peranginya belum bercela di kampung kita. Jadi, tanya Ramalah dengan terengah-engah. Jadi Kamarah sudah beristri, Mak? Ia berang sangat akan perbuatan keluarga itu. Bukanan kusut yang diselesaikannya, melainkan perkara bertambah diperkusutnya. Katanya, tidak, ia tidak mau berbini lagi. Akan tetapi sebab disesakan orang dari kiri dan kanan, ia pun menghilang dari kampung. Sekalian peristiwa itu menusuk hati jantung Ramalah dengan hebat, sebab nyata sudah kepadanya bahwa bekas suaminya itu tetap berharapkan dia, akan tetapi dia sendiri. Seketika itu jua terbayanglah dalam ingatannya segala kejadian pada hari persengketaan itu sebagai hendak dipecahnya kedua belah pipinya. Mengapa dia diam-diam saja ketika Marah Adil dibentak-bentak oleh ibunya, ketika ia diusirnya, padahal ketika itu suaminya memandang kepadanya sebagai hendak meminta kata hatinya sendiri. Tetapi ia berdiam diri saja, dan karena itu Marah Adil berangkat dengan perasaan putus asa, berang tak terperikan. Dengan apa hendak dikejarnya waktu yang telah lampau itu? Dengan apa hendak diperbaikinya kesalahan atau kelalaiannya dewasa itu? Sebab nyata sudah bahwa Marah Adil menaruh sangka kepadanya, meskipun cintanya tidak berkurang-kurang. Makin lama hal itu dipikirkannya, makin rusaklah sukmanya, dan hal itu pun nyata kelihatan pada cara dia meminta diri kepada nyonya rumah, dan lagi pada gayanya berjalan sambil membimbing anak gadis kecil itu, sehingga istri Raja Baginda berasa menyesal dan kasihan, lalu minta maaf kepadanya. Maaf, malah anakku, kalau ujung kata-kataku tadi itu menyinggung perasaanmu. Sekali lagi, tidak terharap kepadamu maksudku, melainkan apa boleh buat terhadap kepada pil perangi Maguna semata-mata. Saya maklum, jawab Ramalah. Terima kasih. Sesampai ke rumah ia pun menghempaskan diri ke tempat tidur. Ketika itu teranglah sudah kepadanya bahwa ia tidak berguna hidup lagi, biar badannya kurus kering, biar rambutnya gugur sekaliannya, sedikit pun tidak dipedulikannya. Ia tidak mau memelihara serta menghiasi dirinya, apalagi mempergunakan obat-obat yang disediakan oleh ibunya. Apa faedahnya perhiasan diri baginya jika tidak untuk kekasihnya? Ramalah sudah pendiam seperti orang kena pukau, karena ia ada berpikir, maka tak lain isinya, bagaimana akan bertemu dengan Marah Adil kembali. Tentu saja sekalian hal itu kelihatan oleh ibunya, sekali-kali ia pun menyesal jua akan perbuatannya, sebab kecantikan Ramalah dahulu hampir telah hilang lenyap belaka. Kalau perubahan paras itu diketahui oleh Mak Amin, takkan berkurangkah minatnya? Tentu tidak. Sesalnya itu lekas hilang, disaputi oleh pengharapan jika Ramalah telah kawin dengan Ramli, niscaya keelokannya akan timbul pula kelak. Bahkan lebih berseri-seri lagi, lebih cemerlang dari dahulu, karena segala alat penghiburkan dan penyenangkan hati ada belaka. Ia akan bersenang-senang, akan sentosa, sebab ia akan berbabu dan berkoki, sebagai biasa pada istri amtenar yang bergaji besar. Oleh sebab itu seakan-akan hendak ditarik-tariknya lah matahari, hendak diputarnya lah jarum jam, supaya terlampau waktu 3 bulan sampai idah anaknya. Bukan kepalang lama waktu sekian terasa oleh Mak Guna yang berharap-harap naik ke kayangan itu. Akan tetapi tiap-tiap sesuatu ada batasnya, ada kesudahannya yang dinanti-nantinya itu. Meskipun lama, akhirnya tentulah tiba juga. Dan idah Ramalah itu pun sampai pada waktunya. Dengan segera dikabarkan oleh Mak Guna kepada anaknya bahwa ia akan dinikahkan dengan orang yang telah diidam-idamkannya. Ramalah memandang kepadanya dengan mata terbelalak, sepatah pun ia tiada berkata, sebab ia telah jemu bertukar pikiran dengan ibunya yang bantahan itu.
Ia sudah tahu betul isi hati ibunya, tidak mau menghargai buah pikiran anak, sebab anak itu harus seperintah orang tuanya. Kalau si anak membantah, segera dicapnya durhaka, dan anak durhaka itu pun akan berdosa dan masuk neraka. Apalagi pendirian Maguna itu, segala perbuatannya semata-mata ditujukan untuk kebaikan dan kesejahteraan anaknya. Jadi bantahan anak itu salah belaka karena menantang kebajikan. Pada itu keluarga Ramalah telah berunding bermusyawarah akan menentukan hari nikah serta upacaranya. Telah bulat mufakat bahwa perayaan akan diadakan pada akhir pekan itu, jadi 4 hari lagi. Meskipun waktu itu telah singkat benar, tetapi segala sesuatu besar atau kecil mungkin terjadi juga. Sebab selama itu Ramalah tidak keluar-keluar lagi dari dalam kamarnya, kata orang yang tidak tahu atau tak mau tahu akan perasaannya. Ia berpingit. Akan tetapi ia berurai air mata dan mencari jalan akan melepaskan diri dari kehendak manusia yang tak mengacuhkan jerit sukmanya. Seperti biasa, hanya Zarani yang menghibur hatinya atau memberikan kabar apa-apa. Pada suatu petang, anak gadis itu pun datang berlari-lari kepadanya. Uni malah, katanya. Sudah tahu Uni udah marah sudah ada di sini. Ramalah memandang kepada anak itu tenang-tenang. Di mana ini? Sahutnya. Tak terdengar oleh Uni, matua marah-marah tadi. Katanya tak bermalu melewat-lewat jua di sini. Padahal Ramalah akan nikah dengan... Ramalah terkejut tetapi berdiam diri pula setelah mendengar perkataan Zarani itu. Dengan siapa Uni mau dinikahkan? Mengapa udah marah yang baik itu akan ditukar Uni? Engkau melihat udamu itu lewat di sini? Tidak, tetapi orang lain-lain melihat belaka dan menurutkan dia dengan matanya, Uni, serta mencibir-cibir. Jarani, ayo kemari, lekas. Dengan diam-diam Jarani keluar dari kamar Ramalah seraya bertanya. Apa pula lagi? Selalu matua memata-matai saya sejak kita ke pasar Gedang tempo hari, dan ia pun hilang dari muka perempuan yang malang itu. Sahut Jarani. Hari yang ditentukan datang sudah. Orang sudah sibuk di rumah engku besar itu memasak untuk kenduri, yaitu berjamu akan menyukuri pernikahan. Rumah telah dibersihkan, dihampari dengan permadani yang indah-indah, barang simpanan yang dikeluarkan hanya pada waktu berjamu saja, dan lampu pun sudah terpasang sekaliannya terang benderang cahayanya. Pada ketika Oto orang menjemput berangkat ke rumah bakal mempelai, jamu-jamu telah hadir di ruang tengah. Di antaranya kelihatan Engku Kadi beserta 2 orang kawannya, yaitu saksi dalam upacara nikah kelak. Sekalian jamu itu duduk di tempat yang ditunjukkan masing-masing dengan tertibnya. Mereka itu bercakap-cakap, riang, merokok, dan sebagainya, sekadar menantikan kedatangan mempelai dan upacara nikah yang akan dilangsungkan pada malam itu. Jenang tengah menghidangkan makanan dan penganan yang lezat cita rasanya di hadapan mereka itu. Sambil seakan-akan melayangkan mata kepada hidangan itu, 2 orang anak muda yang duduk bersisi-sisian berbisik-bisik dengan perlahan-lahan. Rupanya mereka itu tahu akan hal perceraian Ramalah dengan Marah Adil dan tahu pula akan masalah selanjutnya. Kasihan Marah Adil, bisik seorang seraya menggelengkan kepadanya. Istri kesayangannya direbut orang. Lebih kasihan lagi Ramalah, tukas kawannya. Apa yang lebih sakit di hati perempuan daripada paksaan? Mesti nikah dengan laki-laki yang tak pernah diangan-angannya. Dan mesti pula bermadu, selera ibu manis. Ya, tetapi di mana Marah Adil sekarang ini? Entah, rupanya karena malu dan sakit hati tak terperikan, ia menghilang. Siapa tahu. Di dalam sebuah bilik besar pada bahagian sebelah
belakang rumah yang indah itu sudah terpasang baik-baik sebuah ranjang besi bercat putih bersih, berkelambu sutra tipis 2 lapis, sebelah di dalam berwarna jambu air dan sebelah di luar putih berbunga-bunga, serta berkilau-kilauan kena bayangan warna lapis yang sebelah di dalam itu. Sarung bantal dan spray yang indah-indah telah menghiasi tempat tidur itu. Minyak yang semerbak harum baunya sudah dipercikan ke dalamnya. Bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.